Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah Patuwen Selasa 27 Oktober 2020. Dan saya berharap Bapak Ibu semua yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan pada malam hari ini, kita patut bersyukur juga karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 240 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 240 ayatnya yang pertama saja, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini, kami, Jemaat Turen, boleh kembali beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Ibadah Patuwen ini kami sungguh serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan bagi keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai mereka, dan supaya mereka beroleh hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini seluruh doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, karena kita tidak memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan sebagai manusia, masalah sering kali datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Bahkan persoalan di dalam rumah tangga, persoalan di dalam pekerjaan. Namun kita bisa belajar dan memahami apa masalah di balik semuanya ini. Sehingga pengajaran itu membuat kita untuk menjadi lebih dewasa dalam mencari jalan keluarnya. Sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikannya. Dan hanya dekat Allah saja kita dimampukan. Dan karena Allah sudah menebus yang hina di dalam hidup kita. Sehingga kita begitu dekat dengan Sang Bapa. Dan hanya dengan kita meminta kepadanya, maka kuasanya akan menghardik segala masalah di dalam kehidupan kita. Dan Ia yang akan menjaga yang kita pertaruhkan hingga akhirnya kelak. Seperti pada pujian yang akan kita nyanyikan bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 387 ayatnya yang pertama saja. Ku heran Allah mau memberi.
percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-26. Tapi sebelum itu, mari kita masuk di dalam doa mohon tuntunan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Saat ini Tuhan, kami jemaat-jemaat Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh benar-benar menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, dan hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya boleh bertutur kata sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-26, saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan,
saya kira tidak menjadi hal yang jarang kita dengar mengenai iman. Apalagi kita sebagai seorang Kristen, kita akan terus melekat tentang kata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, seperti apa yang di Alkitab katakan. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal tentang jenis-jenis iman. Dan di dalam Yakobus ini juga ada beberapa pembelajaran bagi kita umat percaya mengenai iman. Yang pertama, iman merupakan suatu pokok penting dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 9 ayat yang ke-22 dan juga Markus 5 ayat yang ke-34. Orang berdosa diselamatkan oleh iman. Begitu juga di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Orang percaya hidup oleh iman, dan tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebegitu pentingnya iman di dalam kehidupan umat Kristen. Bahkan dikatakan bahwa iman adalah hidup, dan tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, tentunya kita butuh iman. Karena kehidupan kita harus berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Karena ketika kita mempunyai iman yang teguh, ketika kita mempunyai sebuah kepercayaan yang baik terhadap Tuhan tentunya, terhadap Allah tentunya, pasti Tuhan berkenan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, atau kita belajar bersama-sama mengenai Yakobus pasal yang kedua ini, mulai dari ayat ke-14 sampai dengan yang ke-26. Yang pertama, bahwa ternyata ada beberapa jenis-jenis iman. Yang pertama adalah ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 ini adalah berbicara mengenai iman yang hanya sekedar perkataan, hanya sekedar ucapan tanpa disertai perbuatan. Dan hal yang semacam ini disebut juga sebagai iman yang tidak produktif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tentunya kita tidak ingin memiliki iman yang hanya sekedar produktif, atau iman yang hanya sekedar sampai pada mulut saja, sampai pada ucapan saja. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dan dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan di sini juga ada perumpamaan ketika ada percakapan, ada seseorang yang tidak mempunyai pakaian dan juga kelaparan karena kekurangan makanan sehari-hari. Kemudian ada seseorang berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Sampai di sini sebenarnya dia mempunyai pemikiran atau logika yang baik. Karena ketika ada seseorang yang kelaparan, atau ketika ada seseorang juga dalam kondisi yang dia tidak layak dalam pakaiannya, seseorang berkata, selamat jalan dan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Hanya pada saat dalam ucapan dan tanpa diberi atau sesuai dengan apa yang diucapkan, saya kira tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Inilah iman yang dikatakan bahwa iman yang tidak produktif, iman yang tidak melakukan sesuatu, iman yang kosong, iman yang hampa. Dia punya tujuan untuk
menyampaikan sesuatu yang baik, tapi dia tidak punya gerakan untuk dia melakukan kebaikan itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Dia hanya bilang, pakailah pakaian yang hangat. Selesai. Apakah dia akan menjadi hangat? Tidak, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan atau memberikan selayaknya kain buat dia untuk menjadi hangat. Kemudian lapar. Ketika dia kelaparan, dia hanya bilang, makanlah yang kenyang. Apakah dia akan menjadi kenyang? Tidak, karena dia hanya mengatakan itu kepada orang itu dan tidak memberikan sebuah tindakan nyata, sebuah makanan atau sepiring makanan untuk orang itu bisa makan dan memang sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara, ketika iman seperti ini sangat disayangkan. Kita belajar bersama-sama, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, bahwa apabila kita mempunyai pemikiran yang baik atau mempunyai visi yang baik, sebuah hal yang pemikiran kita untuk tujuan yang baik, ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau kita bicara tentang iman, ternyata sebuah keputusan atau sebuah pernyataan yang keluar dalam mulut kita, dalam pikiran kita, selayaknya ketika kita mampu, kita harus lakukan. Ini pelajaran pertama buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua, di dalam ayatnya yang selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 ini adalah berbicara mengenai iman yang emosional. Iman yang emosional yang seperti apa? Iman yang emosional, kalau Yakobus berkata bahwa iman yang seperti iman setan. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara semua di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini ada sebuah percakapan di dalam ayat yang 18 ini yang menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih memiliki iman, siapa yang lebih memiliki perbuatan. Dua orang ini tidak selayaknya untuk berdebat hanya soal iman dan perbuatan. Yang lebih baik lagi adalah ketika mereka berdua memiliki tindakan nyata selain daripada iman, perbuatan juga mereka lakukan. Nah, yang menarik ada di ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Iya. Dan dikatakan bahwa itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu Saudara, saya sempat merenungkan apa maksud di dalam ayat yang ke-19 ini. Kenapa di situ ditunjukkan ada setan-setan pun percaya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud Yakobus tentang iman setan. Iman setan yang seperti apa? Iman setan yang pertama adalah setan percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Dan yang kedua, dan bukan hanya percaya, tapi gemetar. Bapak Ibu Saudara, jika iman emosional itu terjadi dalam kehidupan kita, ciri-cirinya seperti ini. Iman emosional adalah orang yang hanya mengetahui tentang Allah saja, tetapi tidak mengenal melalui relasi pribadi dengan Allah. Tidak ada sebuah hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, seolah-olah Tuhan lenyap di dalam hati kita. Seolah-olah kita hampa dan tidak ada satu orang pun, bahkan satu pribadi pun yang bisa membuat hati kita lega. Tapi ketika kita ditanya bahwa apakah Anda percaya tentang Allah? Percaya. Tapi kepercayaan itu hanya sampai pada hati kita, mulut kita, tapi tidak dengan kuasa ilahi. Karena kuasa ilahi tidak bisa masuk dalam kehidupan kita, sehingga hambar, tetap hambar.
Dan kemudian orang yang hanya mengetahui tentang Allah saja, tetapi tidak mewujud nyatakan dalam relasi dengan sesama, dengan melakukan perbuatan kebaikan yang membangun sesama, hidup dalam kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini kita diingatkan bahwa ternyata selain daripada iman yang sekedar perkataan, ternyata ada juga iman yang emosional. Atau bahkan Yakobus mengatakan bahwa iman emosional itu seperti iman setan. Setan percaya bahwa Allah itu ada. Setan percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Dan bahkan hanya dengar Allah saja dia gemetar, setan-setan itu gemetar. Apakah kita hanya mengimani sampai di situ? Seperti iman setan? Tidak. Saya belajar sungguh-sungguh dan kita semua belajar bahwa ternyata tidak hanya sekedar iman emosional. Kita percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan selamatkan kita. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang sedikit sulit, dengan sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan lebih bertubi-tubi lagi permasalahan itu, kita lemah. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kita marah sama Tuhan. Tanpa kita tahu apa maksud Tuhan dan tanpa kita merenungkan apa maksud Tuhan. Iman tidak hanya sekedar iman emosional. Iman tidak hanya sekedar perkataan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini berbicara mengenai iman yang dinamis. Wah, apa itu iman dinamis? Apakah berbeda dengan iman yang hanya percakapan saja, atau hanya dengan diucap, atau iman yang barusan kita pelajari bersama-sama tentang iman emosional atau iman setan? Apa yang dimaksud dengan iman dinamis? Nah, iman dinamis ini adalah iman yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Iman dinamis ini adalah iman yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sebagai umat Kristen, sebagai umat yang percaya kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26 berbicara mengenai tindakan nyata. Tindakan nyata yang seperti apa? Tindakan nyata yang dengan penuh kuasa. Tindakan nyata yang dengan menghasilkan sebuah perubahan hidup. Sehingga kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Sehingga kita bisa menyerahkan seluruh tindakan kita di dalam konteks takut akan Allah. Hubungan yang dinamis ini, atau iman yang dinamis, kepercayaan yang dinamis ini Bapak Ibu Saudara, saya belajar dan kita semua belajar bahwa ternyata hubungan dinamis ini adalah hubungan yang tidak hanya sekedar percakapan. Hubungan ini juga dirasakan. Hubungan ini juga ada tindakan emosional. Dan tidak hanya sekedar emosional, ada sebuah tindakan nyata. Sesuatu yang nyata dan tidak hanya sekedar nyata. Perbuatan yang hanya kedagingan saja. Bapak Ibu Saudara, saya belajar bagaimana iman kepercayaan itu beda tipis dengan keinginan atau kepercayaan kita tentang sebuah keinginan daging itu. Bahwa seringkali ketika permasalahan, ketika sebuah problem yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita, kita hanya sekedar memahami atau mungkin pasrah. Dan kita merasa bahwa kita ini hanya sebuah robot. Saya membayangkan bahwa kita ini adalah sebuah robot yang kita hanya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya belajar bagaimana ternyata kita tidak hanya sekedar pasrah, tapi kita benar-benar bergumul. Ketika masalah itu terjadi, apa di balik semua masalah itu? Tidak hanya sekedar kita bilang pasrah Tuhan. Ketika mukjizat itu terjadi, kita bahagia. Tapi bagaimana dengan ketika kita sudah berdoa, bahkan bertahun-tahun kita tidak lepas doa untuk menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan menjawab tidak. Atau mungkin hanya sedikit yang muncul mukjizat itu.
Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar pasrah? Ya sudah, berarti ini kepercayaan saya bahwa Tuhan menginginkan saya untuk apa adanya menerima itu. Di dalam iman yang dinamis dikatakan, di dalam iman yang dinamis ini kita belajar bahwa ternyata iman yang dinamis ini adalah bicara mengenai tidak putus asa. Saya ingat cerita Bapak Ibu Saudara mengenai seseorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Saya belajar dua hal tentang iman dari seorang buta itu. Kita tentunya sudah pernah dengar tentang cerita itu. Bahwa ketika seseorang buta ini meminta dan memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk bisa dicelikan matanya lagi, untuk bisa dibukakan lagi, untuk bisa melihat, supaya bisa melihat. Ternyata tindakan Tuhan ada dua hal. Yang pertama, ketika iman seorang yang buta itu mengatakan bahwa Tuhan jamahlah saya. Kalau kita merenungkan bahwa itu adalah sebuah doa dari seorang buta itu, sudah jelas bahwa dia mengatakan bahwa jamahlah saya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan menjamah. Dan apa yang terjadi? Tidak ada. Apakah dia langsung mencelikkan mata dan dia membuka mata kemudian dia bisa melihat? Tidak. Belum, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pelajaran pertama, yaitu mengenai doa. Kadang kita harus belajar mengenai doa. Sedetail apakah doa kita untuk Tuhan? Bukan berarti Tuhan tidak mengerti, atau bukan berarti Tuhan seolah-olah ingin didikte apa keinginan kita. Bukan. Tapi dengan iman kita melalui ucapan kita, sedetail apa kita inginkan. Bapak Ibu Saudara ingin sembuh? Di bagian manakah ingin sembuh? Bapak Ibu Saudara ingin sukses? Di pekerjaan apakah ingin sukses? Kalau hanya sekedar ingin sukses, kemudian Tuhan menjawab sebuah kesuksesan yang mungkin kita tidak duga, kita hanya fokus pada kesuksesan yang lain, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Sedetail apakah tentang doa kita? Nah, orang buta itu menjawab, orang buta itu ingin supaya dijamah. Dan sudah dijamah, berarti doa orang itu atau keinginan orang itu sudah dikabulkan. Tapi apa yang dikatakan orang buta itu? Orang buta itu bilang, saya belum bisa melihat Tuhan. Dan tindakan yang kedua ini barulah tindakan Allah yang luar biasa. Sebuah mukjizat terjadi ketika dia meludah matanya, kemudian diusapkan ke matanya, dan kemudian diminta untuk membuka matanya. Dan apa yang terjadi? Barulah orang buta itu bisa melihat, dan bersorak-soraklah dia. Nah, ini pelajaran yang kedua tentang cerita itu. Yaitu ketika doa itu secara detail, dia ingin dibukakan matanya, terjadilah seperti apa yang dia inginkan. Dan kemudian bersorak-soraklah dia. Ada bagian sukacita atau ucapan syukur yang dia lontarkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, iman yang mati hanya melibatkan ucapan atau pengakuan saja. Sedangkan iman yang emosional hanya melibatkan pengetahuan saja. Tetapi iman yang dinamis melibatkan ucapan, pengetahuan, dan kehendak. Artinya seluruh hidup kita berperan aktif, seirama untuk melakukan kehendak Allah. Pikiran kita mengerti tentang kebenaran, sehingga keintiman itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hati atau emosi kita juga menghendaki tentang kebenaran itu.
sehingga kehendak atau kemauan kita bertindak atas kebenaran itu. Seperti tokoh Abraham dan tokoh Rahab yang menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah contoh konkret di dalam Yakobus atau firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana Abraham bertindak nyata dengan keimanannya dia untuk mengorbankan Ishak. Dan tidak ada sebuah keraguan dalam hatinya, meskipun dia adalah anak tunggal yang akan dikorbankan. Tetapi dengan tindakan iman yang dinamis, Bapak Abraham, Tuhan berkehendak. Dan kemudian yang kedua adalah Rahab, seseorang yang mungkin dipandang tidak baik, tetapi ketika dia menolong seseorang pengintai, kemudian dia menyembunyikan di dalam rumahnya, sehingga pengintai yang diutus oleh Allah menjadi selamat. Dan Rahab juga menunjukkan iman yang dinamis ketika dia secara konkret menolong. Tuhan tidak peduli lagi siapa dia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita imani dan percaya bahwa Tuhan tidak peduli siapa kita. Dan ketika kita melakukan iman yang tidak hanya sekedar perkataan, ketika kita melakukan iman yang tidak hanya sekedar emosional, dan ketika kita bisa belajar sungguh-sungguh tentang iman yang dinamis, iman dengan segala perkataan, dengan segala perbuatan, dan dengan segala tindakan yang nyata. Kita bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang benar-benar Kau ajarkan kepada kami mengenai iman. Bagaimana ternyata iman itu tidak hanya sekedar sebuah percakapan atau tutur kata saja, atau mungkin hanya sekedar emosional atau intelektual kita, visi misi kita. Tapi ternyata Tuhan menginginkan kita untuk memiliki iman yang dinamis, iman nyata, baik di dalam perkataan maupun perbuatan kita, untuk melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran-pengajaran Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Kayak berdoa buat pribadi lepas pribadi yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini dan juga merenungkan di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan terlebih juga melakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bila mereka boleh Kau tuntun senantiasa untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan memiliki iman yang dinamis seperti yang Yakobus katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan melalui bentuk persembahan, dan kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan memuji nama Tuhan sebagai pengirim dalam kita mempersembahkan persembahan kita, yaitu pujian Kidung Jemaat nomor 363, ayatnya yang pertama saja, bagi Yesus kuserahkan. Serahkan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini, kita akan bersama-sama pujikan satu buah pujian, yaitu doa Bapa Kami. Karena di situ sudah mencakup segala doa-doa kita. Bapa Kami. Mari kita kembali di dalam keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.